Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tematik ya. Tematik 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Apakah kalian pernah membaca dongeng sebelum tidur? Dongeng apa yang pernah kalian baca? Ayo kita lihat unsur dongeng satu persatu. Yang pertama, tema. Apa itu tema? Tema adalah inti atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada. Tema bisa bermacam-macam, misalnya pendidikan, lingkungan, sejarah, perjuangan, persahabatan, hal-hal yang lucu atau komedi, dan lain-lain. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Kemarin kita sudah belajar ya, ada tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Ya, tokoh adalah pelaku kejadian atau orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Sementara kalau penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh tersebut. Jadi dalam sebuah cerita kalau ada tokoh pasti sudah ada juga penokohan. Ya, penokohan itu sekarang kita lihat ada 4, ada tambahan satu lagi ya. Protagonis adalah tokoh yang baik, antagonis adalah tokoh yang jahat, tritagonis adalah tokoh yang netral atau penengah dari protagonis dan antagonis, dan yang terakhir figuran adalah pemeran pendukung. Selanjutnya ada alur. Alur adalah urutan kejadian dalam sebuah cerita. Alur ada 3 jenis, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Ya, alur campuran ini maksudnya kadang dia maju, kadang dia mundur. Kalian pernah dengar kata flashback? Nah, itu adalah alur mundur. Latar. Latar adalah unsur yang menjadi latar belakang dari sebuah cerita. Nah, latar ini terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu latar tempat, contohnya di rumah, di sekolah, di kantin. Yang kedua, latar waktu. Waktunya kapan? Siang, sore, pukul 7, kemarin, dan lain-lain. Selanjutnya, latar suasana. Suasananya bagaimana dalam cerita itu? Apakah senang, sedih, haru, penuh tawa, atau yang lainnya? Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara si penulis menyampaikan ceritanya. Biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama, kedua, atau ketiga. Sudut pandang orang pertama. Pembaca akan dibuat seperti menjadi pemeran utama maupun salah satu tokoh yang berada di dalam cerita yang telah dibuat oleh si penulis. Jadi cirinya untuk yang pertama, sudut pandang orang pertama menggunakan kata aku. Aku terbangun saat pagi hari. Nah, itu adalah sudut pandang orang pertama. Yang kedua, sudut pandang orang kedua. Pembaca akan dibuat seperti melakukan komunikasi dengan pihak yang lain dalam cerita. Dan yang terakhir, sudut pandang orang ketiga. Pembaca akan dibuat seperti melakukan pembicaraan terhadap seseorang yang tidak berada di dalam ruangan tersebut. Untuk lebih mudahnya, sudut pandang orang ketiga ini menggunakan nama. Biasanya Laras terlambat bangun sehingga ia terlambat datang ke sekolah. Nah, dia menggunakan nama ya, Laras. Berarti dia adalah sudut pandang orang ketiga. Dan amanat. Apa itu amanat? Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca. Masih ingat kalian tentang legenda yang pernah kita bahas di tema 1 atau tema 2? Ya, dalam sebuah legenda pasti ada pesan atau amanat yang harus kita pelajari. Nah, sekarang untuk memahami unsur-unsur dalam sebuah cerita, perhatikan cerita yang ada di buku kalian ya, di buku paket halaman 131 sampai 132. Kalian boleh pause video ini sebentar sambil kalian baca dalam hati dan pelan-pelan ya.
Oke, setelah membaca cerita tersebut, kita dapat mengisi pertanyaan yang terdapat pada kolom. Ya, di buku kalian juga tuh di tematik halaman 132. Unsur ceritanya. Judul yang cocok untuk cerita di atas. Untuk cerita yang kalian sudah baca. Apa judulnya? Kerja keras adalah harta karun. Latar atau lokasi terjadinya cerita di mana saja? Ada ya disebutkan di situ. Di suatu negeri, di tanah pertanian. Nah, tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita ada siapa saja? Ada petani dan anak-anaknya. Sifat-sifat tokoh dalam cerita. Bagaimana sifat-sifat atau penokohan dari tokoh-tokoh tersebut? Ya, mereka semua adalah orang yang bekerja keras. Mereka semua pekerja keras. Nah, sekarang amanat atau pesan yang disampaikan. Ya, bekerja keras akan mendapatkan keuntungan. Jadi, si penulis ini mengajak pembaca untuk bekerja keras setelah membaca cerita tersebut. Karena jika kita bekerja keras, kita akan mendapatkan keuntungan untuk kita sendiri. Kita beralih ke IPS ya. Di sini Miss sudah tulis kegiatan ekonomi. Ada 3 ya. Yang pertama adalah produksi. Yang kedua distribusi. Yang terakhir konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Produsen adalah orang yang menghasilkan barang. Contoh kegiatan produksi yaitu seorang petani yang mengolah sawah untuk menghasilkan padi. Sebuah produksi susu memerah susu dari sapi. Produknya berupa susu. Sebuah produksi kertas mencetak kertas yang berasal dari bubuk kayu. Produknya adalah kertas. Dan sebuah produksi koran mencetak koran yang berasal dari kertas. Yang kedua, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang, ya. Konsumen adalah orang yang menggunakan atau memakai barang. Contoh kegiatan konsumsi: memakai baju atau menggunakan baju, makan makanan yang bergizi, dan menggunakan kendaraan. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Jadi, alurnya dari produsen, distributor, baru ke konsumen. Distributor adalah orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contohnya, penjajah jamu yang menjual jamu dengan menggunakan bakul keliling desa. Penjual sayur yang menjual sayur dengan menggunakan gerobak keliling kompleks. Penjual balon yang menggunakan sepeda untuk menjual balon keliling perumahan. Perusahaan mie menjual mie instan ke minimarket di seluruh Indonesia. Dan pabrik tekstil menjual baju ke department store. Sekarang kita lihat ya, di sini ada jenis-jenis kayu yang dihasilkan hutan di Indonesia, antara lain jati, cendana, akasia, meranti, keruing, agatis, rasamala. Kayu keruing, kayu meranti, dan kayu agatis dihasilkan dari daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kayu jati dihasilkan di daerah Jawa Tengah. Kayu cendana dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kayu akasia banyak di daerah Jawa Barat. Kayu akasia dan rasamala dihasilkan di daerah Jawa Barat. Nah, ternyata benda-benda yang sering dianggap sudah tidak bermanfaat lagi bisa dimanfaatkan menjadi barang yang berharga dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Contohnya kayu. Kayu termasuk hasil kehutanan dan dibutuhkan untuk menghasilkan barang yang disebut mebel. Kayu limbah mebel dapat dibuat kerajinan souvenir yang dapat dijual kembali. Cenderamata atau souvenir dari kayu yaitu gantungan kunci. Kalian pernah lihat atau mungkin kalian punya tidak gantungan kunci yang terbuat dari kayu?
Nah, sekarang mari kita lihat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Yang pertama, melakukan reboisasi. Masih ingat ya kalian dengan reboisasi? Menanam kembali hutan yang rusak sehingga hutan terjaga kelestariannya. Yang kedua, menerapkan tebang pilih tanaman. Penebangan hutan yang kemudian diganti dengan menanam hutan yang telah ditebang. Jadi setelah ditebang jangan dibiarkan, harus diganti dengan tanaman baru. Penebangan hutan secara konservatif. Penebangan dengan cara menebang pohon yang sudah tidak berproduktif. Pemberian sanksi. Jadi, pemerintah dapat memberikan sanksi yang berat bagi pelaku pembalakan liar hutan. Penebangan hutan secara terus-menerus mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam hutan. Hewan atau tumbuhan yang dibutuhkan manusia menjadi punah sehingga sulit ditemukan. Akibat yang ditimbulkan oleh hutan yang gundul yaitu banjir dan tanah longsor pada musim hujan. Masih ingatkah kalian dengan bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, bunyinya Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Seperti ini ya lambangnya ya. Nah, dari lambang sila ketiga pohon beringin yaitu pohon beringin digunakan karena pohon beringin merupakan pohon yang besar, ya, besar, lebat, banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Hal tersebut menyimbolkan bahwa semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin memiliki banyak sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama. Hal tersebut menyiratkan bahwa keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Nah, sekarang kita lihat ya, makna dari sila persatuan Indonesia, yaitu kita harus bersikap nasionalisme atau cinta kepada tanah air, menghargai segala keragaman yang ada di Indonesia, dan menggunakan bahasa persatuan saat berbicara dengan seseorang yang berbeda suku. Maksudnya, kalau satu dari suku Jawa, satu dari suku Sunda, kan tidak bagus ya, tidak baik bahasanya. Yang satu berbahasa Jawa, yang satu berbahasa Sunda. Nah, supaya dapat berkomunikasi, maka menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Nanti kita lanjut ke tema 4 sub 3. Apa sih?